Bang Masinton tanggapannya? Ya, pertama jadi syarat dalam perundang-undangan kita tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden itu kan masih 40 tahun ya. Dan perlu juga kita sampaikan dan pemerintah melalui Pak Menko Polhukam Prof Mahfud juga sudah menyampaikan ke publik tentang domain tugas dari Mahkamah Konstitusi sebagai garda terdepan dalam menjaga konstitusi kita. Nah, tentu saya juga berpandangan demikian bahwa ya Mahkamah Konstitusi fokus kepada hal-hal yang fundamental dalam prinsip-prinsip dasar kenegaraan kita. Contoh umpama terkait dengan perundang-undangan, pasal-pasal dalam perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi seperti pengelolaan sumber daya alam, pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar rakyat, kemudian prinsip-prinsip dasar kebangsaan. Nah, Mahkamah Konstitusi harus tegas menjaga konstitusi kita untuk melindungi kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Oke. Terkait dengan hal-hal yang teknis seperti batasan usia apa segala macam itu diserahkan kepada kewenangan pembentuk undang-undang. Karena apapun DPR bersama pemerintah sudah memiliki kajian akademik, landasan filosofis, Baik, Bang sosiologis Masinton. dan yuridisnya tentang usia calon presiden dan calon wakil presiden. Kenapa 40 tahun? Karena itu menyangkut tentang leadership dan lain-lain seperti itu. Nah, sehingga ya MK apalagi dalam waktu dekat ini tidak dituding ikut berpolitik. Ya, tidak dituding ikut berpolitik. Jadi serahkan saja itu kepada kewenangan pembentuk undang-undang. Kemudian nanti mau dirumuskan syarat usia calon presiden, calon wakil presiden mau dibikin usia apanya mau sampai 20 tahun apa segala macam. Bang Masinton, tapi dengan adanya isu Gibran dari pembentuk undang-undang. Oke, Bang Masinton, tapi dengan adanya isu Gibran digadang-gadang menjadi bacawa pres Prabowo, tidak hanya sekali dua kali, sudah lama berembus. Apakah menurut Anda ada upaya untuk memang mencoba untuk memecah belah PDIP itu sendiri? Kalau saya melihat bahwa pertama masih undang-undang kita belum memungkinkan, begitu ya. Kemudian sisi yang lain ya elit-elit politik pengen berebut dampak elektoral dengan mendompleng Pak Jokowi. Ya juga beserta keluarga beliau. Jadi saya melihat ini lebih pada aspek politis. Nah, saya tentu mengingatkan juga ya agar sisi-sisi kekuasaan itu ya agar nanti yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi kan sebenarnya sangat bagus. Nah, Pak Harto pun di ujung kekuasaannya juga kemudian bisa kemudian dikenang sebagai yang melanggengkan KKN lah gitu ya. Baik. Ketika zaman reformasi dan demokrasi dulu ya terjerembab karena hal-hal lingkarannya. Nah, tentu ya Pak Jokowi pasti memahamin itu. Saya melihat bahwa kenapa kemudian banyak yang mendorong-dorong dari keluarga Pak Jokowi apa segala macam, karena berharap ada dampak elektoral dari situ. Oke. Itu aja sebenarnya. Dapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.